Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, pagi, sore, atau malam dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman menonton video kami. Dan juga untuk dosen kami tercinta Pak Rama Ulfi atau bisa dipanggil Pak Raffi. Di sini kami kelompok satu akan membahas tentang tugas semester yang kami buat bersama-sama, yaitu pembuatan website, di mana website ini bernama Warungku. Ya, untuk anggota kami masing-masing bernama saya Indra Parlidungan dan akan disusul oleh teman-teman lain yang menjelaskan. Di sini nama website kami yaitu Warungku. Nah, Warungku itu menyediakan apa aja sih di dalamnya atau fitur-fitur apa aja di dalamnya. Jadi di Warungku itu menyediakan untuk dashboard ya. Ada home, ada kategori, di mana kategori layout kategori itu berisi tentang kategori makanan-makanan yang dijual dan juga untuk pencarian makanan secara spesifik itu sendiri. Baik, di sini juga untuk website kami terdapat ya layout untuk login dan juga layout untuk mendaftar. Oke, baik di sini kemudian ini untuk dashboardnya ya. Dan untuk codingannya sendiri dapat dilihat di sini. Untuk dashboardnya ada di indeks ya, sini. Oke. Sini untuk dashboard sendiri tuh kita menggunakan kita fungsi query untuk memanggil data kategori dan juga eksekusi query ke dalam database, kemudian menghitung hasil query pada eksekusi dan memeriksa apakah query bisa dijalankan atau tidak. Nah, kenapa hal itu perlu dilakukan? Karena untuk sebuah website, kita perlu mengecek kembali agar tidak terjadinya kecacatan. Kemudian di sini menggunakan perulangan while dan diulang terus sesuai data yang ada. Di sini ada fungsi ID, title, image name untuk setiap gambar, kemudian ada image source, dan ya sampai di akhir ini ketika ketika kelas tidak dibaca atau terdapat error, maka akan muncul kategori tidak ditambahkan, misal makanan dicari. Oke, mungkin itu saja dari saya dan saya persilakan untuk kelompok tim saya selanjutnya menjelaskan. Baik, di sini saya Fatina Nurlita akan melanjutkan penjelasan dari Indra. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur search yang dimana berguna untuk mencari makanan. Nah, di sini sudah ada terdapat riwayat makanan yang sudah pernah dicari. Sebagai contoh, kita mencari makanan. Nah, tidak muncul. Kenapa bisa tidak muncul? Nah, karena ternyata makanan ini tidak tersedia di menu yang sudah tersedia. Kita cari lagi. Misalnya burger, pangsit. Kita cari, nah ternyata pangsit ada. Ya, karena pangsit sudah memang tersedia di tabel menunya. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa ada riwayat? Kenapa bisa pencarian itu dilakukan dengan otomatis? Nah, codingnya ada di sini. Ada di Quote Search PHP. Itu ada dari, nih, di baris ke-10. Ini adalah kita menggunakan MySQL untuk melakukan pencarian. Sedangkan untuk mencarinya, dia ada di select, lalu ada di mana tabel makanan itu berada. Nah, itu sebabnya makanan yang dicari hanya bisa yang ada terdapat pada menu pencarian. Yang hanya terdapat pada tabel makanan saja. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Akan saya lanjutkan. Di sini kita akan mencoba menu login. Karena kita belum punya akun, jadi kita di sini daftar dulu. Ini kita masukkan nama ya. Kita coba sini ada sudah Colby. Kemudian sini, kemudian email. Passwordnya sini 1234.
konfirmasi passwordnya 234 dan daftar. Oke, sini sudah masuk langsung redirect ke login PHP-nya. Jadi kita sini tinggal tulis email kita, Colby, kemudian password tadi 1234 dan kita login. Oke, di sini login berhasil ya. Sini kita bisa order, kemudian kita bisa mengkomen juga apakah makanan yang dijual tersebut enak atau bagaimana, akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Oke, sini saya akan selanjutnya akan melihatkan codingannya. Di sini kita codingan pertama di sini namanya mensubmit. Apakah tombol login ditekan akan mengeksekusi fungsi di bawah. Lalu kita submit, terus username, kemudian full name-nya sini email tadi, kemudian password, kemudian tuh konfirmasi password sini, name password. Setelah itu dia akan terredirect ke login PHP sini ya. Ini, oke. Setelah itu jika misalnya tidak terisi atau apa, dia akan perlihatkan tidak bisa register. Lalu jika misalnya password salah, untuk yang dikonfirmasi password ataupun sebaliknya, dia akan menunjukkan password tidak sama di sini. Oke, setelah kita selesai login tadi, ini kita ke login PHP. Ini kita akan mulai submit, kemudian ada username tadi email ya. Kemudian di sini passwordnya. Oke, jika sudah, dia akan select from kemudian username dan password tadi. Oke, setelah sudah tadi kita akan coba logout ya. Coba logout di sini. Oke, sudah logout ya ini ya. Tulisannya login lagi. Kita lihat di sini logout PHP-nya. Ini dia cuma session, kemudian underscore destroy. Sini dia setelah session selesai dihapus, maka akan terredirect ke halaman utama, yaitu halaman utama yang ini ya. Oke, sudah. Oke, sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fatma. Baik, saya lanjutin. Setelah kalian login, kalian bisa untuk komen makanan kita. Nah, untuk komen itu ada di sini. Nah, jika kalian menyukai makanan kita, misalnya kalian suka nih dengan pangsit ayam, kalian langsung aja klik komen, terus kalian ketik, wah, enak banget, enak banget pangsit ayamnya. Nah, terus kalian post, habis ini udah ada muncul nih, terus kalian like. Jika kalian suka sama makanan kita, kalian bisa like, klik like. Nah, kalian bisa klik like, bisa 2 kali ya klik like-nya. Terus itu untuk codingannya itu ada, nah untuk komennya ada di sini, di komen PHP. Terus nih di sini. Untuk komennya ada di yang 9, 10, ini untuk komen. Nah, untuk kelasnya itu sendiri di sini. Ini adalah codingan untuk kelas. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Nugraha Dharma. NIM saya 2005-17-60-23. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang page admin. Nah, sebelum masuk ke sana kita login dulu dengan akun yang sudah saya buat. Itu aryajr.com, passwordnya jr. Kemudian login. Nah, jadi pada tampilan awal ini terdapat dashboard dengan keterangan kategori, makanan, total pesanan, dan pendapatan. Jadi, nah, ini bagian manage akun. Di sini kita bisa menambah akun baru, atau kita juga bisa mengubah password, update akun, dan delete akun. Nah, jadi misalnya kita ingin mengupdate akun ini ya, Hartana.
Di sini kita ganti namanya jadi Hartono sesuai dengan nama email. Kemudian kita update. Nah, jadi di sini full name-nya itu berubah menjadi Hartono. Nah, untuk codingannya sendiri itu seperti ini. Kita ke manage admin. Nah, jadi awalnya itu dia mengecek apakah session tersebut ada di sini. Nah, kita melihatnya di bagian update admin. Nah, kemudian sini membuat SQL query untuk update admin. Nah, kemudian ini codingan untuk mengeksekusi query tersebut. Nah, lalu kita perlu mengecek apakah query tadi berhasil dieksekusi atau tidak. Nah, jika berhasil dieksekusi, maka di sini akan di print sukses, yaitu admin update successfully. Nah, jika gagal dieksekusi, maka akan terjadi error. Dan alertnya itu failed to delete admin. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kan karena kita berhasil mengupdate, jadi pemberitahuannya itu admin update successfully. Oke, untuk change password dan delete akun, codingannya kurang lebih sama ya. Selanjutnya kita beralih ke kategori. Nah, di sini terdapat 3 kategori dan kita juga bisa mengubah masing-masing dari kategori yang ada. Misalnya kita bisa mengganti title, misalnya makanan, atau jika kita punya gambar yang baru, kita juga bisa menambahkannya di sini. Ini kita update aja. Nah, seperti tadi, kategori update successfully dan titelnya berubah menjadi makanan. Begitu juga di bagian put, sini kita bisa menambahkan menu makanan yang baru. Kita juga bisa mengupdate dan delete menu makanan tersebut. Kemudian bagian order. Nah, jadi pada tampilan ini kan keterangan pendapatannya itu contohnya Rp20. Nah, itu bagaimana sih bisa berubah menjadi bertambah atau berkurang? Itu tergantung dari statusnya ini. Jika status dari ordernya tersebut misalnya berhasil atau delivered gitu, nah maka pendapatannya akan bertambah jadi 36. Nah, jika gagal, kita ganti lagi menjadi cancel. Nah, maka pendapatannya itu akan berkurang karena status dari pesanannya itu batal ya. Sehingga tidak ada pendapatan yang masuk gitu. Baik, itu saja dari penjelasan dari saya dan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.